berguna untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya reformasi kelembagaan MPR. Lahir lembaga pengkajian MPR yang terus memberikan kontribusi pemikiran. Yang terakhir adalah untuk menjadi guru besar kehormatan institusi universitasnya harus memiliki akreditasi A atau unggul, dan program doktornya juga memiliki akreditasi A atau unggul. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Rasulullah dengan penghormatan yang khusyuk, dengan menghadirkan kehormatan yang setinggi-tingginya kepada Rasulullah. Kebudayaan Majelis Tinggi Republik Indonesia, pengukuhan guru besar kehormatan Profesor Dr. Mahruf Cahyono SIM. Terima kasih, Rampudipun. Pak Komar sini ya. Ya, yang pertama, setiap kita manusia yang diberi amanah, apalagi amanah sebagai profesor kehormatan, saya kira yang menjadi destinasi setiap orang, ya, bahwa dunia pendidikan adalah dunia ideal yang disitu penuh nilai moral dan lain-lain, menimbulkan rasa semangat yang lebih besar. Karena apalagi saya sebagai birokrat, ya, diberikan tanggung jawab juga dalam dunia akademik, jadi dua-duanya harus bisa dilaksanakan secara seimbang. Tentu keseimbangannya itu adalah maksimal. Oleh karena itulah, dengan pemberian penghargaan Profesor Kehormatan, insya Allah akan memberikan benefit dari dua sisi bidang tugas saya. Yang pertama, sebagai birokrat tentu dalam menjalankan aturan, ya, akan diberikan pengayaan yang sangat cukup terkait dengan nilai-nilai akademik yang ideal. Yang kedua, dalam dunia pendidikan akademik tentu pasti akan dilengkapi, diwarnai dengan kondisi empiris yang ada di masyarakat. Oleh karena itulah simbiosa, ya, antara akademik dan apa yang ada dalam praktek, khususnya dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, itu bisa menjadi semakin seimbang. Itu menurut saya. Saya kira itu, ya. Bapak Bambang Sadono, rekan saya yang menulis buku dan tentu memberikan kategori-kategori yang tentu sesuai dengan metode, ya, yang disusun, kemudian memilah tokoh-tokoh yang berada di Jawa Tengah. Karena saya berada di Jawa Tengah, berasal dari Banyumas, kemudian terpilih menjadi salah satunya. Itu yang tentu dilihatnya dari berbagai macam profil, ya, yang ada dalam diri saya, dari banyak hal tentu saja, gitu, ya, yang menyebabkan kemudian saya menjadi bagian nominasi dari 100 tokoh yang banyak. Saya kira teknis, administrasi, dan substantif itu tentu dalam sebuah sistem ketatanegaraan cukup luas, tapi paling tidak bahwa dalam membangun sistem tata negara yang demokratis itu tentu diperlukan adanya akuntabilitas. Tadi saya sebut melalui konvensi ketatanegaraan, MPR hadir sebagai fasilitator untuk laporan kinerja lembaga negara. Tentu setidaknya ada akuntabilitas lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Yang kedua, tadi saya menyampaikan bahwa pentingnya ideologi dan dasar negara itu terus dibumikan dan dibunyikan dalam seluruh ruang, ya, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Oleh karena itu,
sosialisasi 4 pilar MPR RI itu juga menjadi bagian penting, sesuatu yang inovatif di saat dulu sebelum reformasi gitu ya, bahkan setelah reformasi itu nilai-nilai itu tidak menjadi perhatian yang khusus saat itu karena lembaganya juga dibubarkan, peraturan yang terkait dengan P4 Tiga Prasetya Pancasila juga dicabut. Oleh karena itulah inisiatif dari MPR yang kemudian membumikan kembali nilai-nilai 4 pilar MPR termasuk Pancasila itu menjadi strategis menurut saya. Yang ketiga, bahwa dalam demokrasi suara rakyat itu paling utama. Partisipasi publik itu sesuatu yang memang penting. Oleh karena itulah ada terobosan yang dilakukan bagaimana partisipasi publik itu kemudian bisa dikelola secara baik, tidak ada yang tertinggal, semua unsur bisa terwakili, semua suara bisa diakomodir, sehingga bisa diformula menjadi satu kebijakan yang kembalinya juga nanti untuk rakyat. Saya kira kebijakan yang demokratis ya tentu adalah kebijakan yang berasal dari rakyat, bisa dikontrol oleh rakyat, juga manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Saya kira itu. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.